Kami percaya berkat-Mu berlimpah pada siang hari ini. Kami akan diberkati Tuhan lebih lagi. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam percobaan, di dalam permasalahan hidup Tuhan, pasti cepat akan Tuhan cari jalan keluar. Hidupmu akan dimerdekakan Tuhan, hidupmu akan diberkati berkelimpahan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu susah, tidak perlu kecewa. Karena Dia, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih. Kasih-Nya sangat ajaib. Bahkan nyawanya pun diberikan kepada kita. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Kita puji dan sembah Dia. Kita muliakan dengan tubuh, jiwa dan roh kita. Di dalam roh dan kebenaran. Biarlah ini Tuhan menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga. Dan berkenan di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Urapi satu persatu anak-anak-Mu yang hadir di rumah Tuhan pada siang hari ini. Dengan urapan baru, dengan minyak yang baru dan anggur yang baru. Jadikan mereka menjadi manusia baru. Manusia yang segambar dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Dengan berkat yang baru. Dengan rahmat yang baru. Dengan semuanya hal-hal yang baru. Kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom saudara-saudara. Selamat siang. Lebih banyak ya kalau siang ya. Wah. Kalau tadi 10.000, ibadah kedua 20.000, sekarang 30.000. Malaikat Tuhan pun kebagian tempat duduk saya lihat. Mereka pada berdiri. Haleluya. Saudara, tadi pagi saya bicara tentang bahwa di tahun, anggap ini tahun 2023 ada di tempat ini. 2023 ada tahun kegelapan karena kata pakar. Pakar ekonomi bilang akan krisis ekonomi. Pakar pangan bilang akan krisis pangan. Pakar energi bilang akan krisis energi. Semuanya isinya krisis di sini. Amin. Udah dengarkan? Tapi kita saudara, nggak usah takut. Karena kita apa? Karena kita berasal dari sorga. Sama-sama katakan dengan saya berasal dari sorga. Karena firman Allah katakan, hai anak-anakku, engkau adalah anakku yang berasal dari Allah. Jadi kita nggak usah takut. Kita dikirim oleh Bapa di surga, dari kerajaan surga, masuk untuk apa? Untuk memenangkan peperangan rohani di tengah-tengah dunia. 2023, ada sebagian hamba-hamba Tuhan bilang, memang berat. Ya kan? Takut, gelap. Ya kan? Sangat gelap. Ya. Semua orang bilang 2023 gelap. Tapi kita anak-anak Allah, kita warga kerajaan sorga, sepanjang hidup kita selalu terang. Amin. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, Dia adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau nggak percaya firman Tuhan jadi terang, pulang aja. Kalau percaya tetap duduk, ya kan? Jadi kita ada warga kerajaan surga yang harus melakukan peperangan rohani. 2022 tinggal 1 bulan 10 hari lagi selesai. Ya kan? Selesai, tamat. Kita masuk 2023 yang katanya gelap. Makanya tadi pagi saya bilang, anak-anak Tuhan harus menjadi prajurit, menjadi tentara Kristus. Menjadi apa saudara? Tentara. Tapi kan di sini nggak dengar. Tanya aja nanti ya kebaktian pertama. Jadi
Jadi tentara harus apa, harus apa, harus apa, sudah saya sampaikan. Ya kan? Kita masuk tentara, yang jelas tentara tidak ada yang pengecut. Tentara tidak ada yang penakut. Tentara adalah orang-orang yang berani. Ada tentara di sini? Angkat tangan. Puji Tuhan, nggak ada ya. Atau malu, angkat tangan jadi tentara. Ya, polisi kalau gitu. Ada polisi? Oh, nggak ada juga. Kalau ada polisi, saya akan naikkan pangkat 1 tingkat. Karena saya polisi. Ya. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, kita harus jadi tentara yang tidak pernah takut. Perang, maju terus. Karena Tuhan katakan, saya murid Kristus, saya tentara Kristus, pasti jadi pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Ibadah kedua, saya bicara tentang jangan pernah mengecilkan Tuhan. Rupanya banyak anak-anak Tuhan walaupun udah jadi tentara Kristus, masih kecilkan Tuhan. Tuhan dianggap kecil. Tadi saya bongkar firman Tuhan, saya sampaikan bahwa Tuhan kita bukan kecil. Sesungguhnya Tuhan kita langit, di atas langit, sampai langit apapun tidak bisa memuat kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan kita Bapa di sorga, Allah itu maha besar, sangat besar. Dan kabar baiknya diam di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mendapat kepenuhan Allah. Dan kabar baiknya Yesus yang sekarang menjadi Roh Kudus tinggal di dalam tubuh anak-anak Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus dalam tubuh kita. Makanya jangan pernah mengecilkan Tuhan. Tetapi kita harus bangun iman roh kita untuk kita berperang. Yang ketiga hari ini, saya ingin bicara tentang klik. Apa ini? Agen rahasia. Wah. Tahu nggak agen rahasia? Tadi tentara, sekarang jadi agen rahasia. Ya udahlah. Rupanya Tuhan kirim juga agen rahasia ke dunia ini. Ya kan? Agen rahasia kerajaan sorga. Kira-kira pernah tahu siapa agen rahasia? Bapak? Yang Bapak kenal agen rahasia? Yang terkenal di film James Bond. Wow, udah tahu aja James Bond. Coba bener nggak James Bond? Klik. Wah bener. 007. Ya. James Bond itu orang pilihan. Ya kan? Dipilih. Agen-agen rahasia di muka bumi ini dipilih. Waduh, dia terampil, dia hebat, dia luar biasa, dia cerdas, dia banyak uang, karena anggarannya unlimited. Ya kan? Pokoknya hebat dia. Mengendarai apapun bisa James Bond ini. Kalau sepeda motor kecil, ya kan? Ini lihat, James Bond, Pak, naik tank, klik. Kok nggak ada? Ini yang lain lagi nih. Mundur. Mulai nih operatornya mundur. Klik. Sekali. Nah ini James Bond-nya jadi mukanya oriental. Ya kan? Klik. James Bond. I am James Bond katanya. James Bond. Wah, lihat. James Bond dia bisa naik tank. Ya kan? Nothing can stop you today because you are a tank. Kita adalah tank. Terabos terus, tabrak terus roh-roh jahat. Berhenti sih, mentang-mentang James Bond-nya dari Cina. Name's Bond. Udah, ganti aja. Yang kedua, Name's Bond. tadi aja, klik lagi udah ini. Ini, siapa ini? Bukan, Mr. Bean. Mas agen rahasia Mr. Bean. Klik. Klik. Nah, ini namanya Johnny English, ya kan? Saudara mau pilih mau James Bond apa Johnny English? Yang jelas ini agen-agen rahasianya dari Inggris, ya kan? Saya membayangkan nanti Perdana Menteri Inggris itu orang Indonesia. Amin.
Nggak ada yang mustahil. Sekarang orang Inggris, Perdana Menteri Inggris, orang India. Ya kan? Kemarin di G20, dia ketemu sama Presiden India, Perdana Menteri India. Gitu. Ya kan? Langsung dia nyanyi. Ya kan? Ketemu langsung dia nyanyi dia. Ya. Kuci-kuci kutahe kata dia. Jangan tegang saudara. Kalau saya bawa firman, saudara harus aktif juga. Jangan saya sendiri yang bicara, saudara harus bicara juga. Tapi jangan ngobrol maksud saya. Kalau saya tanya, saudara harus jawab. Ayo kita masuk. Kolose 1 ayat aja keluarin. Kolose 1 ayat 24. Firman Tuhan katakan begini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Saya baru pulang dari Sulawesi Tengah. Luar biasa Sulawesi Tengah. Diberkati Tuhan. Saya ke Palu. Di Palu saya ketemu dengan satu keluarga yang memang dia nunggu saya. Ya kan? Saya mendarat, diajak makan. Ketemu seorang ibu. Ya, udah ngobrol. Pulang kita ke hotel. Nggak lama kemudian, sorenya ibu itu meninggal dunia. Kaget kita. Oh, no. Rupanya dia nunggu saya, hanya pengen ketemu, setelah itu dia meninggal. Kaget kita. Ya. Saya di sana dikasih untuk menjadi pembina di sekolah yatim piatu. Sekolah Islam, bukan sekolah Islam, sekolah nasional. Tapi nama yayasannya, Yayasan Muslim. Yayasan Al-Mamiyah katanya. Ya. Jadi saya terima itu karena mereka tidak mengatakan bahwa itu yayasan Muslim, tapi yayasan nasional. Jadi saya diberkati di sana. Jadi kalau ada yang nganggur di sini ikut saya, ada pekerjaan di sana. Ya. Setelah itu saya ke Morowali yang pusat. Saya bikin KKR, di Palu saya bikin KKR, di Morowali bikin KKR. Kemudian saya pindah ke Morowali Utara bikin KKR. Ada satu desa, itu isinya orang Kristen semua. Namanya Desa Bunta. Ya. Dan di sana akan, sekarang masih ya sebesar kayak Cengkareng inilah. Ya. Ke depan itu akan menjadi kota yang luar biasa. Mungkin sebesar akan menjadi Kerawang atau Serpong, kota baru. Kenapa? Karena akan 80.000 orang datang lagi untuk bekerja di smelter di tempat itu. Jadi di tempat itu ada smelternya nikel. Jadi kalau ada juga yang nganggur, yang mau usaha, nanti cari saya. Saya akan bukakan semuanya. Usaha apa. Jadi bagi kita nggak ada masalah. Ya kan? Berkat selalu muncul. Amin. Bahkan berkatnya nggak bisa kita tampung. Sekarang tinggal kita sediakan tempatnya. Kadang-kadang orang Kristen tempatnya kecil. Berkatnya banyak, besar, sampai keluar-keluar. Jadi yang dibawa yang kecil itu. Yang keluar-keluar, yang luber, dibuang-buang, diambil sama orang lain. Jangan seperti itu. Nah di sana, memang saya menderita perjalanan yang, delaynya luar biasa. Jauhnya luar biasa. Tapi di balik itu, aku bersuka cita seperti bagaimana Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Kolose, bahwa dia bersuka cita boleh menderita karena anak-anak Tuhan. Bapak-bapak, ibu sekalian, semua sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita memang di dunia ini hidup menderita. Karena kita dari warga kerajaan surga. Ya. Tadi saya katakan, panggilan dari Tuhan untuk jadi tentara Kristus, panggilan menderita. Ya kan? Penderitaan itu nggak apa-apa, karena Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Penderitaannya biasa saja. Ya, di balik penderitaan itu pasti ada sukacita. Ya, selalu ada sukacita. Setiap menderita pasti ada sukacita itu orang Kristen itu. Makanya firman Tuhan katakan, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada perintahan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, diminta untuk hidup menderita karena siapa?
karena jemaat. Banyak di luar sana calon-calon jemaat yang harus kita bawa ke tempat ini. Yang harus kita bawa ke GBI Bethlehem. Bethlehem ini pasti tidak akan kelaparan. Karena namanya itu artinya rumah roti. Ya kan? Kalau di rumah roti kelaparan, bingung saya. Ini tempat nggak akan kelaparan. Klik 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup kita harus jadi pelayan. Sama-sama katakan dengan saya, jadi pelayan. Bukan jadi bos. Ya. Bukan jadi luar biasa jenderal. Ya. Saya jenderal pun tidak boleh jadi jenderal gitu. Nggak boleh. Kita harus jadi pelayan. Kenapa? Karena Tuhan mengendaki itu, saudara-saudaraku. Markus 9 ayat 35. Yesus duduk memanggil ke-12 muridnya. Tuhan Yesus bilang gini. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia jadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus Kristus mengendaki kita jadi pelayan. Sekali lagi katakan, jadi pelayan. Kalau saudara nonton YouTube saya katakan bahwa polisi itu pelayan masyarakat. Masyarakat itu ada bosnya polisi. Ya kan? Polisi itu ya pelayan, ya kan? Nggak boleh melebihi masyarakat sebenarnya. Kita harus melayani. Makanya saya sangat senang sekali ketika jadi polisi, tahunya sementara saya cita-cita jadi tentara, kemudian saya jadi polisi. Ternyata polisi sama sebenarnya, dia kalau melakukan tugas pokoknya percis apa yang dimauin Tuhan. Ya, dimauin Tuhan Yesus Kristus itu jadi pelayan. Kalau kita lihat di Matius 23 ayat 11, dikatakan gini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayan itu bukan status yang memalukan itu. Bukan status yang hina, bukan. Tapi pelayan itu adalah status yang mulia. Sama-sama katakan dengan saya, pelayan status mulia. Jadi kita harus jadi pelayan. Ketika kita jadi pelayan, pasti Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Yang amin semua kiri. Amin. Harus jawab kali amin ya. Ayo semangat. Ya kan? Saya udah 3 kali loh khotbah. Masih semangat ya. Masih semangat walaupun saya menderita seperti Rasul Paulus. Tapi saya suka cita. Amin. Apalagi kalau saudara yang senyum gitu, jangan cemberut gitu. Ke gereja harus suka cita. Pulang gereja banyak bawa berkat. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita harus jadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Apa? Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Hari ini saya harus menyampaikan, meneruskan firman Tuhan sepenuhnya kepada bapak-bapak ibu sekalian sidang jemaat GBI Bethlehem. Sepenuhnya. Jadi saudara, minta sama Roh Kudus, dan saya juga minta sama Roh Kudus, Tuhan, ya kan, berikan firman Tuhan yang sepenuhnya kepada jemaat di tempat ini. Sehingga pulang full gitu. Tahu. Tidak ada celah. Tidak ada yang kosong. Tahu saya diberkati Tuhan. Saya dipakai Tuhan. Saya dimiliki Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Saya diangkat Tuhan. Saya jadi anak Tuhan. Dahsyat orang Kristen itu. Amin. Aduh, saya nggak masuk akal kalau ada orang jual-jual Tuhan, meninggalkan Yesus. Saya nggak bisa masuk akal. Saya dari kecil ya tim piatu. Umur kelas 5 SD, mungkin umur 10 tahun. Lupa saya umur berapa itu. Yang jelas saya 5 SD, mami saya meninggal. Ketika 2 SD, papi saya meninggal duluan. 3 tahun kemudian
5 SD itu mami saya meninggal. Saya yatim piatu dari kecil. Kalau saya jadi jenderal, kalau saya sekarang jadi jenderal, saya masih aktif jadi jenderal, ya kan? Kenapa? Itu semua karena berkat dari Bapa di sorga. Papi mami boleh hilang, tapi Tuhan jadikan pengganti mami papi saya. Jadi saya kalau apa-apa ngadu sama Tuhan. Ngadu sama Yesus. Tuhan Yesus, kok gini, oh saya segini. Waduh, dahsyat saudara. Dahsyat sekali. Kalau Tuhan, papi saya udah kalau ngamuk, habis semuanya. Ya kan? Saya nggak berani cerita direkam ini. Saya takut direkam ini. Kalau nggak direkam saya buka. Ada hubungannya ini semua beberapa tahun ini. Gimana ketika saya dijahatin orang. Jenderal dijahatin, iya. Makanya kalau kalian dijahatin, ya wajar aja jenderal dijahatin. Indonesia ini. Ya. Jenderal, aduh, dibunuh karakternya. Ya. Berani kali mereka. Ya. Aduh, kalau saya belum bertobat, udah habis mereka. Ya. Tapi saya masuk penjara kali. Saking sakit hatinya gitu saya. Tapi karena saya pendeta, saya merasa, terima kasih Tuhan, saya bisa menderita seperti Engkau. Dulu pasti lebih sakit Tuhan Yesus Kristus. Ketika difitnah, ketika dicaci maki, ketika diludahin, ketika dicambuk, ketika ditonjok, ketika dipukul, ketika ditusuk, ketika tangannya berubah, ketika mahkota duri nancap. Tuhan lebih berat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kita saudara-saudara, jangan balas kejahatan dan kejahatan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa orang-orang Kristen jahat. Musuh sekalipun kita anak Tuhan. Tuhan bilang harus diampuni. Harus diberkati musuh sekalipun. Ketika seorang namanya Joko Widodo mengangkat musuhnya, saingannya, musuh tanda kutip. Saingannya waktu capres menjadi menteri. Geger kan? Untung Pak Prabowo juga punya rendah hati. Dia mau. Musuhnya dua-duanya dijadikan menteri. Itulah yang mengakibatkan Indonesia lepas dari krisis apapun juga. Amin. Kita tidak mengalami krisis. Negara ini, negara yang diberkati Tuhan. Karena pemimpinnya melakukan hukum Kristus. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin Pak Jokowi nggak tahu. Tapi kalau hukum Tuhan, siapapun yang melakukannya, siapapun ya, walaupun dia bukan orang Kristen tapi dia melakukan hukum Kristus, dia pasti diberkati. Pasti. Saya sekolah di Jepang. Gimana saya lihat orang-orang Jepang itu luar biasa. Dia diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dia menerapkan hukum kasih itu luar biasa. Makanya diberkati Tuhan. Balik. Nah, ternyata saudara, firman-Nya ini adalah rahasia yang tersembunyi. Sama-sama katakan dengan saya, rahasia. Saya kalau lihat rahasia itu lihat ibu-ibu, ya. Ibu-ibu. Ya, ternyata ibu-ibu di sini ya. Rupanya yang datang ibu-ibu cuma sedikit. Cuma 2 orang nih. Bapak-bapak. Wah, bapak-bapak lumayan lah, ada 3 orang. Dipanggil sama pendeta kok diem aja. Dipanggil jenderal pendeta lagi. Awas lu pulang gue tangkepin. Udah teriak-teriak. Ibu-ibu. Gitu dong. Kalau dipanggil jawab kali. Awas lu nanti kalau anak lu dipanggil. Saya ingat itu. Ada orang Batak di sini. Banyak. Wah, baru banyak. Saya baru kawin dengan istri, baru menikah dengan istri saya, ya kan?
Terus saya bawa istri saya ke Tapanuli Selatan. Ya, karena saya tugas di Tapanuli Selatan. Jadi itu kita tinggal di asrama, ya kan? Itu kalau manggil anak-anaknya, ya itu, ya. Udah maghrib, anak-anaknya kan masih main-main tuh di luar. Ibunya dari rumah keluar. Nok, pulang, udah maghrib, ya kan? Ya namanya anak-anak, ya kayak ibu-ibu tadi saya panggil diem aja gitu. Nggak mau pulang dia. Ternyata ada kata kunci yang membuat dia pulang. Baru dia teriak kedua. Bodat, pulang kau. Yang ketawa pasti orang Batak. Istri saya bingung. Apa artinya bodat? Kenapa? Itu anak itu langsung lari dia. Kencang sekali dia lari. Pulang ke rumah. Oh, mungkin itu kata-kata sakti. Bodat, ya. Enggak, tanya. Saya tanya kan ke anggota besoknya. Apa bodat artinya? Ketawa-ketawa lah. Apa? Kau ketawa lagi ditanyanya. Bodat, Pak. Bodat, Pak. Monyet. Ya monyet-monyet tapi matanya jangan ke saya begitu dong. Saya bilang ke istri saya, monyet artinya. Oh, berarti anaknya dipanggil monyet. Istri saya ini rohani juga nih. Besoknya istri saya, sorenya dia nyirem lagi. Sama juga itu. Woi, anak-anak pulang kau. Nggak mau pulang. Kata sakti itu, bodat kau pulang baru lari. Ketika ngomong bodat, langsung istri saya bilang, kalau anaknya bodat, ibunya apa ya? Saya dari dalam bilang, gorila. Aduh, ibu suka gitu kan, ya kan? Jadi ibu-ibu, kalau saya panggil, jangan sampai saya bilang bodat ya. Dijawab gitu kali, ya. Firman Tuhan adalah rahasia. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudus? Bukan saya, Pak. Saya dari Tarutu. Orang kudus itu tadi. Pak Wakil Gembala. Orang Jawa. Bukan kudus itu maksud saya. Kita semua adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Kita orang suci. Amin. Sekarang dinyatakan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara, rahasia yang tersembunyi dari abad-abad, dari abad ke abad, dari turunan ke turunan itu, tidak ada lagi rahasia bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nggak ada rahasia lagi. Firman Tuhan itu bukan rahasia lagi buat kita. Tapi menjadi roti hidup, air hidup, menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin. Supaya apa saudara? Ya kan? Supaya apa? Klik. Kolose 2 ayat 2. Ya kan? Kolose 2 ayat 2 saya nggak tampilkan ayatnya, saudara bisa baca. Supaya hati mereka terhibur. Saudara, ada tugas dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Menyampaikan rahasia itu. Kalau di kita, kalau nyampein rahasia, bahaya. Bu, tahu nggak ada rahasia? Itu janda di sebelah gitu. Namanya rahasia ya jangan disampaikan. Jangan disampaikan ke siapa ya. Orang Indonesia nggak ada jaminan. Kalau kita bilang rahasia dia pasti sebar-sebar. Ya. Tapi memang itu yang dikehendaki Tuhan untuk firman Tuhan. Amin. Saudara, dunia nggak boleh menyampaikan rahasia. Kayak saya rahasia polisi, rahasia negara nggak boleh saya sampaikan. Kalau saya sampaikan di borgol saya. Ya kan? Tapi kalau rahasia sorga, kerajaan sorga, harus disampaikan. Sama-sama katakan dengan saya, harus disampaikan.
Supaya apa saudara? Supaya hati mereka terhibur. 2023 banyak orang stres, banyak orang menderita, banyak orang sedih, banyak orang kecewa, banyak orang putus asa, banyak orang bingung. 2023 kata para pakar. Ya kan? Artinya saudara, mereka harus dihibur. Siapa yang menghibur? Saudara semua menghibur. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam tubuh saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus siapa? Roh penghibur, roh yang menghibur. Jadi tugas saudara memberitakan firman Tuhan untuk menghibur mereka. Sampai sini saudara, amin? Mengerti ya? Dan katanya mereka bersatu dalam kasih. Supaya orang-orang stres itu bersatu dalam kasih, bawa ke sini. Ke GBI Bethlehem. Ibu, kenapa stres? Iya, habis duitku, habis ini. Semakin banyak penjahat, semakin banyak penipu. Kalau gelap itu saudara, semakin banyak maling, semakin banyak koruptor, semakin banyak yang jahat. Hati-hati 2023 kalau gitu. Ya kan? Makanya kita harus terangin. Kenapa jalan-jalan harus ada lampu? Ya kalau gelap, maling seneng. Ya kan? Yang gelap-gelap itu maling seneng. Makanya, anak muda lu pacaran jangan di tempat gelap. Maling berarti lu. Ya kan? Anak-anak muda, terutama yang cewek-cewek, jangan mau kalau diajak ke tempat gelap. Ya kan? Kok saya dituduh pak, kata laki-laki. Ya itu pengalaman saya. Laki-laki sukanya di tempat gelap kalau pacaran. Tolak dalam nama Yesus. Kita anak terang, pacaran di tempat terang. Ya, nggak usah digelap-gelap. Nah saudara, kita ada tugas untuk menghibur, membawa mereka, bawa ke sini. Bersatu dengan kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Lanjut, apa katanya? Sehingga setelah mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih Kristus, kita dan mereka, ya, kita dan mereka, apa katanya? Memperoleh segala kekayaan. Yang amin cuma istri saya. Diberkatilah istri saya karena dia memang belum kaya. Rupanya jemaat GPI Bethlehem udah kaya-kaya. Jadi mereka tidak amin. Puji Tuhan, kolektanya pasti besar nih. Kalau saya jadi saudara, kalau yang ada, saudara akan menerima berkat. Amin. Saya paling kencang. Saudara akan mendapatkan kekayaan. Amin. Ini firman Tuhan, bukan firman Yehu. Ini firman Tuhan. Kolose 2 ayat 2. Makanya baca itu. Ya kan? Supaya, sekali lagi, daripada saudara miskin, saya dosa. Kalau saya jadi saudara, tapi kalau saya pasti paling kenceng ngomongnya. Saya ulangi firman Tuhan. Sehingga mereka, saya dan saudara dan mereka di luar sana, memperoleh segala kekayaan. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Amin. Saya tahu dari muka-mukanya belum pernah ke Bethlehem sesungguhnya. Taunya Bethlehem Cengkareng sini aja. Mau nggak ke Bethlehem sesungguhnya? Makanya amin yang kenceng dong. Suruh amin aja. 2023 orang gelap, ya kan? Kita akan ke Bethlehem. Amin. Jangan lupa loh, jangan lupa ajak saya. Bener serius, ya kan? Kita akan ke Bethlehem 2023. Tunjukkan bahwa GBI Bethlehem tidak dalam kegelapan, tapi dalam terangnya yang ajaib. Amin. Berikutnya apa katanya? Sehingga mereka memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian. Berikutnya apa katanya? Dan mengenal, klik, rahasia Allah. Dan ini semua saudara, klik, adanya dalam Kristus. Dahsyat gak? Jadi saudara cari kekayaannya di Kristus. Cari kepengertian
Supaya pinter, supaya penuh pengetahuan, ya di Kristus. Supaya pengen tahu rahasia Allah, ya di Kristus. Jadi kalau saudara masih susah hidup, ya kan, saudara nggak kenal Kristus itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus, klik, sudah menyatakan rahasianya, klik. Tuh, Efesus 1:9, sebab dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ya, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, itu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Apa itu? Supaya saya dan saudara-saudara hidup beroleh selamat, hidup kekal, bahagia, damai sejahtera, tidak pernah susah, bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Kemanapun engkau pergi, disertai Tuhan. Apapun yang kau buat, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Amin. Klik. Kita lihat, apa itu? Efesus 3 ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ada pewahyuan. Makanya mereka pasti mempermasalahkan Isa Al-Masih itu dijadiin Tuhan. Ya kan? Dijadiin Tuhan. Kenapa Isa Al-Masih jadiin Tuhan? Dari mana kamu dapat? Dari pewahyuan. Pewahyuan firman Tuhan. Nih, buka ayatnya. Sampaikan kepada mereka. Apabila kamu membacanya, sama-sama katakan, membaca. Permasalahannya di Indonesia, orang tidak suka baca. Literasinya tingkatnya paling bawah. Coba kita lihat. Indonesia, mana Indonesia? Klik. Wah, paling bawah. Ya kan? Lihat negara paling atas. Lihat. China. China negara paling atas, suka baca. Makanya diberkati Tuhan. Siapa lagi? Singapura. Diberkati. Suka baca. Siapa lagi? Makau. Judi Pak. Bukan soal judinya. Saya udah pernah ke Cina, Singapura, Makau udah pernah. Hong Kong. Saya udah pernah ke Hong Kong. Diberkati. Estonia nggak pernah. Jepang pernah sekolah di sana. Korea Selatan pernah. Kanada belum pernah. Taiwan pernah. Finlandia belum. Ya kan? Itu diberkati Tuhan. Karena dia suka baca. Apalagi kalau anak-anak Tuhan. Klik. Lanjut. Suka baca. Dia pasti akan mengetahui dan mengerti akan rahasia Kristus itu. Yang mana katanya yang dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul dan kepada nabi yang kudus. Klik. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Siapa di sini yang Yahudi? Angkat tangan. Pelitnya Yahudi. Nggak ada ya. Orang Yahudi itu pelit. Ya. Ketemu sama orang Arab tambah pelit. Ya. Tapi dibawa ke sini dia pasti nggak pelit. Ya. Karena berita Injil turut menjadi apa? Ahli-ahli waris. Saya ini nggak dapat warisan dari papi mami saya. Kemarin tahun lalu mertua saya meninggal dunia juga. Nggak dapat juga warisan. Kasihan sekali bapak ini. Pantesan jadi bersahaja, jenderal bersahaja. Ya. Tapi nggak usah khawatir. Nih saya ingatkan ya. Jemaat GBI Bethlehem nggak ada ribut soal warisan. Kok bapak tahu? Banyak yang ribut. Lapor polisi, apa masalahnya? Ribut soal warisan. Nggak ada. Kalau memang kakakmu, adekmu mau kuasai, kasih aja. Kenapa? Karena kita sudah punya warisan sorgawi. Amin. Jadi ahli-ahli waris. Dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah berdusta. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati janjinya. Janjinya dia akan memelihara saya, merawat saya, menjadikan saya kepala. Sudah terbukti. Ya, walaupun saya anak yatim piatu. Jadi saudara, jangan pernah menyepelekan, mengecilkan Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, teramat baik, sangat baik, sungguh baik. Amin. Terakhir, klik Efesus 3:9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara dan saya adalah penyelenggara rahasia. Sama-sama katakan dengan saya, penyelenggara rahasia. Artinya saudara dan saya adalah agen rahasianya Tuhan. Gaya enggak? Nanti keluar saudara, tiba-tiba di stop polisi, kamu nggak tahu aku ini agen. Jangan saudara kayak intelijen Betawi. Intelijen Betawi, pistolnya ditongol-tongolin. Kalau namanya agen rahasia nggak boleh tahu siapapun. Yang cuma tahu komandannya sama kesatuannya. Ya kan? Jadi saudara jangan karena saya mau lantik saudara nih. Bersediakah saudara dilantik jadi agen rahasia kerajaan sorga? Oh, yang bersedia yang cuma depan ini. Yang lain nggak mau bersedia. Pelantikan agen rahasia kerajaan sorga. Ya. Cuma di gereja ini saya ngelantik. Gereja lain belum. Kalau nggak saudara nggak mau, nggak usah, nggak apa-apa juga. Tapi saudara harus jadi agen rahasia Tuhan yang membocorkan, menyampaikan semua firman Tuhan sepenuhnya kepada orang-orang di luar sana. Saudara pasti hidup saudara akan diberkati Tuhan. Amin.